Tentu saja ada beberapa bagian dalam beberapa terjemahan di mana kata bertobat digunakan dalam pengertian yang berbeda. Tetapi ketika kita memeriksa bagian-bagian ini dengan seksama, kita menemukan bahwa kata bertobat digunakan untuk menerjemahkan beberapa kata lain dalam bahasa aslinya. Misalnya, dalam Alkitab versi King James tahun 1611, kita membaca dalam Matius 27 ayat 3 dan 4, bahwa ketika Yudas Iskariot melihat bahwa Kristus telah dihukum mati, kemudian ia bertobat, karena mengkhianati Kristus demi uang. Tentu saja ada beberapa bagian dalam terjemahan Alkitab di mana kata kerja bertobat digunakan dalam pengertian yang berbeda. Dalam Matius 27 ayat 3 dan 4, ketika Yudas Iskariot melihat bahwa Kristus telah dihukum mati, kemudian ia menyesal karena mengkhianati Kristus demi uang. Maka Yudas yang telah mengkhianati dia, ketika ia melihat bahwa Yesus, telah dijatuhi hukuman, menyesallah ia dan membawa kembali 30 uang perak itu kepada imam-imam kepala dan para tua-tua. Katanya, "Aku telah berdosa dengan menyerahkan darah yang tidak bersalah." Dan mereka berkata, "Apa urusannya dengan kami? Kamu lihatlah sendiri." Di sini kita membaca bahwa Yudas menyesal. Kata Yunani yang digunakan dalam bahasa aslinya bukanlah kata metanoin yang didefinisikan sebelumnya. Kata Yunani yang digunakan untuk Yudas, metamelein, menunjukkan sesuatu yang seringkali ditafsirkan secara keliru oleh orang-orang sebagai pertobatan, yaitu penyesalan atau kepedihan. Tidak diragukan lagi bahwa pada saat itu Yudas mengalami kepedihan dan penyesalan yang mendalam, remorse. Meskipun demikian, ia tidak mengalami pertobatan yang sejati yang berdasarkan Alkitab. Ia tidak mengubah pikirannya, jalannya, maupun arahnya. Sebaliknya, ayat berikutnya mengatakan bahwa ia pergi dan menggantung dirinya sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 25, hal ini diungkapkan dengan kata-kata, Yudas karena pelanggarannya telah jatuh, supaya ia dapat pergi ke tempatnya sendiri. Pastilah Yudas mengalami emosi-emosi yang kuat, kepedihan yang mendalam, dan penyesalan. Namun ia tidak mengalami pertobatan sejati. Ia tidak mengubah pikirannya atau jalannya. Kebenarannya adalah bahwa ia tidak dapat mengubah arahnya. Ia telah melangkah terlalu jauh. Meskipun Sang Juru Selamat telah memperingatkannya, ia dengan sengaja menetapkan dirinya ke suatu arah
yang dari sana tidak ada jalan untuk dapat kembali. Ia telah melampaui tempat untuk pertobatan. Betapa ini suatu pelajaran yang mengerikan dan serius. Adalah mungkin bagi seseorang karena keras kepala dan dengan sengaja terus berjalan di jalannya untuk sampai kepada suatu tempat di mana dia tidak dapat kembali. Suatu tempat di mana pintu pertobatan telah karena kekeras kepalaannya sendiri tertutup selamanya di belakangnya. Orang lain yang melakukan kesalahan tragis yang sama adalah Esau, yang untuk semangkuk makanan menjual hak kesulungannya. Karena kamu tahu bahwa kemudian ketika ia ingin mewarisi berkat, ia ditolak karena ia tidak menemukan tempat untuk pertobatan. Meskipun ia berusaha mencarinya dengan cucuran air mata. Tercatat dalam surat Ibrani 12 ayat yang ke-17. Pada saat kebodohan dan kecerobohan, Esau menjual hak kesulungannya kepada saudara kembarnya Yakub dengan imbalan semangkok sup. Kitab Kejadian mencatat, dan Esau memandang rendah hak waris kesulungannya. Tercatat dalam Kejadian 25 ayat 34. Kita harus ingat bahwa dengan meremehkan hak kesulungannya, ia meremehkan seluruh berkat dan janji-janji Allah yang dihubungkan dengan hak kesulungan. Belakangan Esau menyesali apa yang telah dia lakukan. Ia berusaha mendapatkan kembali hak kesulungan dan berkat itu, tetapi ia ditolak. Mengapa? Karena ia tidak menemukan tempat untuk pertobatan. Dalam terjemahan alternatif Alkitab versi King James 1611 dikatakan, ia tidak menemukan jalan untuk mengubah pikirannya. Tercatat dalam Ibrani 12 ayat 17. Ini adalah bukti lebih lanjut bahwa emosi yang kuat tidak selalu merupakan bukti pertobatan. Esau menangis dengan nyaring dan mencucurkan air mata dengan pahit. Namun terlepas dari semua ini, ia tidak menemukan tempat untuk pertobatan. Dengan tindakan yang sepele dan gegabah, ia telah memutuskan seluruh arah hidupnya dan takdirnya, baik untuk saat itu dan untuk kekekalan. Ia telah menetapkan dirinya ke suatu arah yang dari situ ia tidak dapat menemukan jalan untuk kembali. Betapa banyaknya orang-orang dewasa ini melakukan hal yang sama seperti Esau. Untuk beberapa saat, kenikmatan sensual atau pemanjaan tubuh lahiriah, mereka memandang rendah, mereka memandang remeh seluruh berkat-berkat
dan janji-janji Tuhan yang Maha Kuasa. Belakangan, ketika mereka merasakan kesalahan mereka, ketika mereka berseru-seru untuk berkat-berkat spiritual dan kekal yang telah mereka pandang remeh, dengan kekecewaan mereka mendapati diri mereka ditolak. Mengapa? Karena mereka tidak menemukan tempat untuk pertobatan. Tidak ada jalan untuk mengubah pikiran mereka. Kita berdoa. Bapa, aku tahu bahwa ada pengampunan dosa-dosa melalui darah putramu yang berharga. Dan aku juga menyadari bahwa Engkau mengetahui banyak kelemahan-kelemahanku yang menuntun aku di jalan pengudusan. Namun, aku tidak akan pernah ingin dengan sengaja menolak Engkau, Tuhan, dan semua janji-janji indah dan keselamatan kekalku. Jadi mohon, tolonglah aku untuk selalu berada di jalur yang benar bersama Engkau, dan untuk menghargai Engkau dan warisan kekal yang telah Engkau peroleh dengan darah yang sangat berharga bagiku di kayu salib. Dalam nama Yesus. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah
atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.